Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Coba Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam kisah agung perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini adalah kisah ke-11 tentang perjalanan hidup Rasulullah yang membawa kita pada salah satu fase paling menegangkan dalam sejarah Islam, Perang Khandaq, atau yang dikenal juga sebagai Perang Parit. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada hal yang ingin diluruskan atau ditambahkan. Semoga setiap dukungan dari sahabat semua menjadi pemberat amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga berdoa, semoga Allah senantiasa menjaga sahabat semua di jalannya yang lurus. Bagi yang sedang terlilit hutang, semoga segera dilunaskan. Bagi yang merindukan tanah suci, semoga segera diberi kemudahan untuk berhaji dan berumrah. Amin ya Rabbal Alamin. Madinah sedang tenang, tapi ketenangan itu seperti air yang menutupi bara, tidak berbunyi, tidak berasap, tapi membakar dari dalam. Setelah diusir dari kota suci itu karena pengkhianatan mereka, kaum Yahudi Bani Nadir tak pernah melupakan luka. Mereka tidak tinggal diam, diam mereka adalah diam yang penuh dendam. Di tengah gurun yang kering, di perkemahan rahasia yang jauh dari Madinah, berkumpullah 20 tokoh Yahudi, orang-orang yang dahulu memiliki pengaruh dan kekuasaan. Mereka telah menyusun rencana gelap. Kita telah dipermalukan oleh Muhammad, kata Huyai bin Akhtab, pemimpin mereka dengan suara dingin namun penuh bara. Sekarang, saatnya menuntut balas. Mereka pun menuju Makkah, menemui Abu Sufyan dan para pembesar Quraisy. Di dalam tenda besar yang diterangi cahaya obor, berlangsung percakapan yang kelak mengguncang sejarah. Kami datang membawa tawaran, bukan hanya kata-kata, tapi aliansi. Persatuan untuk menjatuhkan Muhammad, ucap Huyai dengan mantap. Abu Sufyan menatap tajam. Dan apa yang kalian harapkan dari kami? Serang Madinah, kami akan membantu dari dalam. Kami kenal medan, kami punya jalur. Ini adalah kesempatan kalian. Malam itu kesepakatan pun terjadi. Dua kekuatan yang berbeda keyakinan, tapi satu dalam kebencian, mulai bersatu. Tak berhenti di situ, mereka pun melanjutkan perjalanan ke arah timur, mendatangi suku Ghathafan dan beberapa kabilah lainnya. Dengan iming-iming harta, kekuasaan, dan kemenangan, mereka pun berhasil menyatukan pasukan besar yang akan dikenal dalam sejarah sebagai Ahzab, pasukan sekutu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang kejadian besar ini, yaitu, ketika mereka datang kepadamu dari atasmu dan dari bawahmu, dan ketika pandangan mata telah kabur dan hati pun telah sampai ke tenggorokan. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 10. Inilah awal dari badai besar yang akan melanda Madinah. Sebuah peperangan yang bukan hanya menguji kekuatan fisik, tapi juga menyingkap siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang sekadar berpura-pura. Setelah berita rencana penyerangan besar tersebar, Madinah berada di ambang bahaya. Dari segala penjuru, pasukan musuh bersatu. Bukan hanya Quraisy dari Makkah, tapi juga Ghathafan dari Najd dan berbagai kabilah yang termakan pujuk rayu kaum Yahudi Bani Nadir. Ini bukan perang biasa. Ini adalah ancaman pemusnahan. Di tengah kegelisahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengumpulkan para sahabat. Musyawarah digelar. Setiap kepala menunduk, memikirkan cara terbaik untuk mempertahankan kota yang tercinta. Lalu bangkitlah seorang sahabat dari Persia, namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dengan sorot mata yakin, ia menyampaikan sebuah gagasan. Wahai Rasulullah, di negeri kami bila musuh hendak menyerang dan jumlah mereka jauh lebih besar, maka kami menggali parit sebagai penghalang, sebagai tameng. Semua mata tertuju padanya. Gagasan itu asing di telinga bangsa Arab, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan bijaksana. Beliau menerima saran itu dan segera memerintahkan parit harus digali mengelilingi sisi-sisi Madinah yang terbuka. Para sahabat pun bergerak. Rasulullah tidak hanya memberi perintah, tetapi turun langsung bersama mereka. Mengangkat tanah, memecah batu, berkeringat bersama kaum Muhajirin dan Ansyar. Diriwayatkan dalam hadits syahih dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari penggalian parit. Beliau membawa tanah sampai debu-debu menutupi dadanya. Dan beliau terus membaca, Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum Ansyar dan Muhajirin. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2833. Suasana berubah. Dari kegelisahan menjadi semangat. Dari ketakutan menjadi keteguhan. Dalam dinginnya malam dan panasnya siang, mereka terus menggali. Batu-batu besar menghalangi, tapi iman mereka lebih keras dari batu. Saat satu batu besar tak bisa dipecahkan, Rasulullah sendiri yang mengambil palu besi, memukulnya hingga keluar percikan cahaya. Setiap pukulan disertai sabda yang mengguncang jiwa. Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia. Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Yaman. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Di saat musuh bersatu ingin menghancurkan Islam, Rasulullah justru menatap masa depan dengan cahaya harapan. Keyakinan beliau melampaui ketakutan. Itulah cahaya nubuwah, cahaya kenabian. Hari demi hari, tanah terus terkikis. Parit itu bukan hanya lubang pertahanan, tapi menjadi simbol kebersamaan, pengorbanan, dan visi agung sebuah umat yang sedang dibangun. Hari-hari menggali parit terus berjalan. Debu menempel di kulit, tulang terasa lelah, tapi semangat tetap menyala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di barisan depan, tak pernah meninggalkan para sahabatnya. Dalam keletihan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menggali parit. Ketika itu kami sedang memindahkan tanah. Aku melihat beliau sangat lapar, perutnya diikat dengan batu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lapar bukan alasan untuk mundur. Dinginnya malam bukan penghalang untuk berhenti. Parit demi parit terus digali mengelilingi sisi Madinah yang rawan. Hingga akhirnya parit itu selesai membentang panjang sekitar 5 km. Namun ujian belum selesai. Dari kejauhan debu mulai mengepul. Bunyi derap kaki kuda terdengar lamat-lamat. Langit Madinah seolah menggelap, bukan karena malam, tapi karena kedatangan pasukan musuh yang sangat besar. Mereka datang dari segala arah. Dari arah barat, muncul pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. 4.000 pasukan kuat, penuh dendam dan tekad membara. Dari timur, datang pasukan Ghathafan dengan 2.000 prajurit bersenjata lengkap. Dari arah selatan, suku-suku sekutu ikut merapat. Mereka tak datang sendiri. Mereka membawa persenjataan, logistik, bahkan alat-alat pengepungan. Inilah gabungan kekuatan dari seluruh penjuru Jazirah Arab. Mereka dikenal sebagai Ahzab, pasukan koalisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ingatlah, ketika mereka datang kepadamu dari atasmu dan dari bawahmu, dan ketika pandangan mata menjadi kabur dan hati pun mencuat sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan berbagai prasangka. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 10. Madinah terkepung. Kaum muslimin tidak punya kekuatan yang seimbang secara jumlah. Jumlah mereka hanya sekitar 3.000 orang. Sementara pasukan Ahzab mencapai lebih dari 10.000. Namun parit yang telah digali menjadi penghalang yang sangat mengejutkan musuh. Abu Sufyan memandang parit itu dengan heran. Ini bukan strategi Arab, gumamnya kesal. Seorang pembesar Quraisy lain mengangguk. Mereka menyalin taktik bangsa asing, tapi bukan soal taktik atau strategi. Parit itu adalah buah dari kesungguhan, dari keyakinan, dari doa yang tak henti-henti ditinggikan ke langit. Kaum muslimin tidak hanya menggali tanah, mereka sedang menggali keimanan mereka yang paling dalam. Langit Madinah mendung, angin bertiup kencang. Pasukan Ahzab kini telah tiba di luar parit, mengelilingi kota dari segala arah. Mereka terkejut melihat pertahanan yang belum pernah ada sebelumnya. Di Jazirah Arab, parit panjang membentang, dalam dan lebar. Abu Sufyan dan pasukannya tak bisa langsung menerobos. Mereka harus berpikir ulang. Kita tidak bisa menyerang seperti biasa, geram seorang panglima Quraisy. Mereka memaksa kita bertahan di luar, di tanah yang asing dan kering. Kalau begini terus, logistik kita bisa habis.
keluh yang lain. Hari-hari berlalu, tapi pertempuran frontal belum bisa terjadi. Yang dilakukan pasukan musuh hanyalah mengepung, meneror dari kejauhan dan mencari celah. Di tengah pengepungan itu, kaum muslimin mulai merasakan tekanan. Mereka tidak bisa keluar dari kota. Persediaan makanan menipis, rasa lapar dan cemas menggerogoti fisik dan jiwa. Anak-anak dan perempuan bertahan di rumah-rumah, sementara para lelaki menjaga parit siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan suasana itu dalam firman-Nya. Disitulah orang-orang mukmin diuji dan diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Al-Quran Surah Al-Ahzab 11. Namun di balik guncangan dari luar, ada bahaya lain yang jauh lebih dalam, dari dalam hati dan dari dalam kota sendiri. Kaum munafik mulai memperlihatkan wajah mereka. Mereka tidak kuat menahan rasa takut. Mereka mulai menyebar bisik-bisik yang melemahkan. Muhammad telah menjanjikan kita kemenangan atas Romawi dan Persia. Padahal sekarang kita tak bisa ke kamar tanpa rasa takut. Lebih baik kita pulang, rumah kita tak aman, ujar sebagian dari mereka. Sementara yang lain berbisik, apakah ini agama yang dijanjikan pertolongan? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Beliau menguatkan barisan, menenangkan hati sahabat, menyemai harapan dengan doa-doa. Sungguh kemenangan itu dekat. Sabda beliau lembut, bersabarlah, karena pertolongan Allah pasti datang bagi mereka yang bertawakal. Di saat ujian datang dari segala arah, dari luar musuh mengepung, dari dalam munafik melemahkan, hanya iman yang bisa menjadi benteng. Para sahabat tetap menjaga parit. Dengan pedang yang lelah, perut yang kosong, tapi hati yang penuh keimanan. Hari-hari pengepungan terus berlanjut. Dingin malam menggigit, siang hari membakar, dan rasa cemas menggantung di langit Madinah. Pasukan musuh semakin gelisah. Mereka tidak menyangka bahwa sebuah parit mampu menghentikan langkah ribuan tentara dari berbagai suku. Tapi ada yang tidak bisa menahan diri. Di antara pasukan musuh, terdapat seorang pria besar, gagah, dan terkenal tak pernah kalah dalam duel. Namanya Amr bin Abd Wud, pejuang Quraisy yang ditakuti. Dengan nada sombong dan suara lantang, ia berdiri di seberang parit dan berteriak, "Siapa di antara kalian yang berani menyeberang dan melawanku? Atau kalian hanya berani bicara soal surga, tapi takut bertemu denganku di medan perang?" Suasana hening. Para sahabat saling pandang. Amr bukan sembarang prajurit. Ia dikenal sebagai singa padang pasir. Namun dari barisan kaum muslimin, seorang pemuda berdiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih muda, tapi keberaniannya menggetarkan langit. "Wahai Rasulullah, izinkan aku melawannya," pinta Ali dengan tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Ali dengan penuh kasih. "Amr itu Amr, wahai Ali." Tapi Ali tak mundur. Ia mengulangi permintaannya. Akhirnya Rasulullah bersabda, "Pergilah dengan nama Allah." Ali melompat melewati parit dan berdiri di hadapan Amr. Dua generasi berbeda. Yang satu tua dan pongah, yang satu muda dan penuh iman. Amr tertawa sinis. "Siapa kau, wahai bocah?" Ali menjawab mantap, "Aku adalah Ali bin Abi Thalib." Aku enggan membunuhmu, wahai keponakan." "Tapi aku tak keberatan membunuhmu," jawab Ali tajam. Duel pun terjadi. Debu mengepul, pedang beradu. Hingga satu waktu Amr terjatuh dan terdiam, suasana hening. Detik berikutnya, terdengar takbir membahana dari arah kaum muslimin. Allahu Akbar, Ali kembali dengan selamat. Kemenangan kecil di tengah kepungan besar. Tapi itu cukup untuk menyalakan kembali semangat di dada para sahabat. Di tengah kerasnya kepungan dari luar, kaum muslimin tak pernah menyangka bahwa bahaya sebenarnya justru mengendap dari dalam. Dari balik dinding-dinding batu, tersembunyi niat busuk yang menanti waktu. Adalah Bani Quraiza, salah satu suku Yahudi yang masih tinggal di Madinah. Mereka sebelumnya terikat perjanjian damai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun godaan dari luar, janji manis pasukan Ahzab, dan bisikan-bisikan setan mulai menggoyahkan hati mereka. "Mengapa kita harus setia kepada Muhammad?" ujar salah seorang tokoh mereka. "Jika Ahzab menang, kita tak punya tempat lagi di Madinah. Lebih baik kita ikut menyerang dari dalam. Madinah akan jatuh lebih cepat." Pengkhianatan itu pun terjadi.
Mereka merobek perjanjian, diam-diam membuka peluang agar pasukan musuh dapat menyerbu dari sisi yang tidak dijaga. Kabar ini sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah beliau tampak lebih tegang dari biasanya. Malam itu, beliau tidak banyak berbicara, tapi para sahabat tahu situasinya sangat genting. Mereka telah khianat, ujar Rasulullah dengan suara pelan. Kita dikepung dari luar dan kini dikhianati dari dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa ini dalam firman-Nya. Dan Dia menurunkan orang-orang ahli kitab yang membantu golongan-golongan itu dari benteng-benteng mereka. Dan Dia mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 26. Ujian ini terasa begitu berat. Kaum muslimin terjepit dari dua sisi. Dari luar, pasukan Ahzab masih bertahan dengan ribuan pasukan. Dari dalam, dikhianati oleh mereka yang semula sekutu. Namun Rasulullah tidak menyerah. Beliau memerintahkan agar penjagaan diperketat. Kaum wanita dan anak-anak dipindahkan ke tempat lebih aman. Para sahabat disebar untuk memantau setiap gerak-gerik di dalam kota. Di malam-malam itu, hanya doa dan tawakal yang menjadi penguat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 173. Dan benar, dalam gelap dan gelisah itu Allah menanamkan keyakinan di hati kaum beriman. Di tengah langit Madinah yang makin suram, para sahabat berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengepungan masih terus berlangsung. Parit yang mereka gali dengan susah payah memang berhasil menahan musuh, tapi hanya untuk sementara. Pengkhianatan dari dalam kota bisa menjadi pintu kehancuran. Lalu muncullah sosok yang selama ini selalu tenang dan penuh pemikiran dalam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat dari negeri jauh, Persia. Dengan kerendahan hati ia mendekati Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, di negeri kami, jika musuh datang dari segala arah dan jumlah mereka jauh lebih besar, kami tidak menyerang. Kami memecah kekuatan mereka. Kami ciptakan celah di antara mereka." Rasulullah menatap Salman dalam-dalam. "Apa yang kau maksudkan, wahai Salman?" "Aku usul agar kita tawarkan perjanjian damai kepada sebagian suku musuh. Kita tawarkan sebagian harta Madinah agar mereka pulang. Jika mereka bubar, kekuatan Ahzab akan melemah." Gagasan itu membuat suasana berubah. Rasulullah pun mempertimbangkannya dengan bijak. Beliau memanggil dua tokoh Ansyar, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, lalu menyampaikan rencana tersebut. Namun kedua tokoh itu bersuara tegas. "Ya Rasulullah, demi Allah, dahulu kami dan kaum itu dalam keadaan musyrik. Mereka tak pernah berani meminta dari kami sebutir kurma pun kecuali kami tolak. Apakah sekarang, setelah Allah memuliakan kami dengan Islam dan Rasul-Nya, kami justru menyerahkan harta kepada mereka?" "Tidak ya Rasulullah, ini saatnya menunjukkan keimanan." Rasulullah pun tersenyum. Beliau melihat di mata sahabat-sahabatnya keimanan yang tak tergoyahkan. "Jika begitu, biarlah kita hadapi mereka semua dengan keyakinan, bukan dengan harta." Pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati orang-orang beriman. Firman-Nya turun seperti cahaya di tengah gelapnya malam. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita." Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan itu menambah keimanan dan ketundukan mereka. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 22. Itulah bedanya strategi dengan tipu daya. Kaum muslimin memilih kesabaran dan tawakal, sementara musuh mereka mulai menunjukkan keputusasaan. Sementara angin dingin terus menusuk kulit dan malam makin menebar ketegangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa bantuannya bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Di salah satu tenda pasukan Ahzab, duduk seorang pemimpin dari suku Ghathafan. Namanya adalah Nu'aim bin Mas'ud. Ia dikenal sebagai tokoh yang dihormati, ahli siasat, dan memiliki hubungan baik dengan banyak suku, termasuk Bani Quraizah. Namun di malam yang penuh gelisah itu, hatinya gelisah dan pikirannya tak tenang. Ia menyelinap keluar dari barisan musuh, berjalan diam-diam menuju Madinah. Sesampainya di sana,
Ia meminta bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara rahasia. Wahai Muhammad, katanya dengan nada dalam, aku bersyahadat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Rasulullah menyambutnya dengan wajah cerah dan penuh kehangatan. Keislaman Nu'aim di tengah situasi kritis ini adalah pertolongan besar dari Allah. Wahai Rasulullah, lanjut Nu'aim, aku seorang yang dikenal oleh mereka. Izinkan aku mengacaukan persekutuan mereka dengan tipu daya. Demi Allah, mereka takkan menyangka aku telah masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau adalah satu orang saja di antara kami. Namun pergilah sebisamu, perangilah mereka dengan strategi. Nu'aim pun bergerak cepat. Ia menuju ke benteng Bani Quraidah dan menyebar bisikan ketakutan. Wahai Bani Quraidah, jangan percaya kepada Quraisy dan Ghathafan. Mereka akan pergi jika menang atau kalah. Tapi kalian akan tinggal di sini dan akan menghadapi balasannya jika gagal. Mintalah jaminan dari mereka. Jangan berperang tanpa sandera. Lalu ia menuju ke tenda-tenda Quraisy dan Ghathafan, menyampaikan hal yang sebaliknya. Bani Quraidah mulai ragu. Mereka bisa saja menyerahkan para pemimpin kalian kepada Muhammad sebagai bukti kesetiaan baru. Hati-hati, jangan percaya mereka. Fitnah ini berhasil memecah kepercayaan di antara pasukan musuh. Masing-masing mulai curiga, membatalkan rencana, dan menarik diri dari kesepakatan awal. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang penuh kemarahan. Mereka tidak memperoleh keuntungan apa-apa. Dan Allah cukup bagi orang-orang mukmin dalam peperangan itu. Dan Allah Maha Kuat lagi, Maha Perkasa. Al-Quran Surah Al-Ahzab 25. Tanpa pedang, tanpa panah, hanya dengan kecerdikan dan izin dari Allah, pasukan musuh mulai goyah. Malam di Madinah kian membeku. Pasukan Ahzab masih mengepung dari segala penjuru. Namun di balik benteng-benteng para sahabat, hati mereka tetap menyala dengan iman yang teguh. Hari-hari berlalu dalam kecemasan. Makanan makin menipis. Anak-anak kecil menangis dalam pelukan ibunya. Tapi tak sedikit pun mereka berpaling dari perjuangan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa siang dan malam. Dengan wajah yang penuh harap, beliau memohon pertolongan dari sisi Allah. Dan saat malam kembali menyelimuti bumi, langit pun berubah murka. Tiba-tiba angin kencang mulai berhembus dari arah barat. Bukan angin biasa, tapi badai dahsyat yang mengguncang tenda-tenda musuh. Api unggun mereka padam seketika. Pasak-pasak tenda tercabut, peralatan terlempar, kuali-kuali makanan terbalik. Pasukan Ahzab panik dan berlarian mencari perlindungan. Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy, mencoba bertahan, tapi wajahnya penuh kekhawatiran. Ia naik ke atas bukit dan berseru kepada pasukannya, wahai kaumku, tidak ada tempat aman di sini. Tenda-tenda kita terbang, persediaan kita hancur. Kita telah dikhianati oleh Bani Quraidah. Kalian melihat apa yang terjadi malam ini? Ayo pulang sebelum kita binasa. Di tengah kekacauan itu, Allah menurunkan ayatnya. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika datang kepadamu bala tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin dan pasukan-pasukan yang tidak dapat kamu lihat. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 9. Subhanallah, pasukan yang tak terlihat itulah yang menjadi penentu. Bukan senjata, bukan jumlah, tapi kuasa Allah lah yang menyelesaikan semua. Saat fajar menyingsing, tempat yang semalam penuh dengan suara derap kuda dan teriakan musuh, kini kosong. Pasukan Ahzab telah porak-poranda. Mereka pulang dalam keadaan hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun keluar dari parit, mengangkat tangan ke langit dengan penuh syukur. Mereka menang tanpa pertempuran terbuka karena Allah lah yang turun tangan. Mentari Madinah pagi itu bersinar hangat. Setelah malam penuh kegelisahan, kemenangan akhirnya tiba. Pasukan Ahzab telah bubar. Madinah selamat. Namun, belum semua selesai. Di tengah syukur kaum muslimin, datang wahyu dari Allah yang menyerukan misi baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, wajahnya serius. Ia memerintahkan para sahabat,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia salat asyar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Perintah itu tegas, tanda bahwa pengkhianatan Bani Quraidah yang membuka celah di tengah pengepungan tidak bisa dibiarkan. Mereka telah memutus perjanjian membuka pintu Madinah dari belakang di saat kaum muslimin dalam keadaan paling lemah. Pasukan kaum muslimin pun bergerak cepat menuju benteng Bani Quraidah. Rasulullah memimpin sendiri barisan itu. Mereka mengepung benteng selama beberapa hari. Bani Quraidah yang dulu penuh arogansi, kini ketakutan. Melihat kenyataan bahwa sekutu mereka telah pergi dan pasukan muslimin tak kunjung mundur, mereka akhirnya menyerah. Namun keputusan akhir bukan di tangan Rasulullah. Beliau menawarkan agar pemimpin mereka memilih seorang penengah dari kalangan sahabat. Maka mereka pun menunjuk Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku Aus, yang dulunya adalah sekutu mereka. Sa'ad datang dengan luka di tubuhnya, namun matanya penuh keberanian. Di hadapan kaum muslimin dan para petinggi Bani Quraidah, ia berkata dengan suara mantap, "Aku putuskan bahwa laki-laki dari mereka dihukum mati, wanita dan anak-anak dijadikan tawanan, dan harta benda dibagi untuk kaum muslimin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar keputusan itu dan bersabda, "Sungguh, engkau telah memutuskan perkara mereka dengan hukum Allah dari atas langit yang ketujuh." Pengkhianatan di masa perang bukan perkara ringan. Allah menurunkan hukuman dengan keadilannya, dan semua keputusan itu telah ditetapkan dengan adil, bukan oleh hawa nafsu, tapi oleh hukum yang sesuai dengan syariat. Allah berfirman, "Dan Dia menurunkan orang-orang ahli kitab yang telah membantu golongan-golongan yang menyerang Madinah dari benteng-benteng mereka, dan Dia mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian lain kamu tawan." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 26. Hari itu menjadi pelajaran besar bahwa perjanjian dalam Islam adalah sesuatu yang suci, dan siapa yang mengkhianatinya akan berhadapan langsung dengan keadilan Allah. Hari-hari setelah perang Khandaq berjalan dengan tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berubah, bukan hanya di Madinah, tapi juga di hati para musuh Islam. Pasukan Quraisy dan sekutunya tidak hanya kalah, mereka dipermalukan oleh kekuatan yang tidak tampak. Mereka datang dengan ribuan prajurit dan perlengkapan, tapi pulang dengan kehinaan yang mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat di bawah langit Madinah yang biru. Beliau memandang mereka satu persatu. Wajah-wajah itu penuh kelelahan, tapi juga dipenuhi cahaya keyakinan. Lalu beliau bersabda dengan suara yang dalam, "Sekarang mereka, Quraisy, tidak akan pernah menyerang kita lagi. Kini kita yang akan mendatangi mereka." Kalimat itu menjadi titik balik sejarah. Sejak saat itu, inisiatif tidak lagi berada di tangan musuh. Islam bukan lagi kekuatan yang hanya bertahan, melainkan cahaya yang mulai menyebar keluar Madinah. Pasukan Islam yang tadinya hanya bertahan dalam tekanan, kini bangkit dengan wibawa. Allah menurunkan firman-Nya. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu dengan keadaan mereka yang penuh kemarahan. Mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, dan Allah mencukupkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 25. Ayat itu turun sebagai pelipur lara dan penguat hati, bahwa dalam perjuangan, kemenangan sejati datang bukan karena banyaknya senjata, tapi karena pertolongan Allah. Para sahabat menangis haru saat ayat itu dibacakan. Mereka sadar, perjuangan mereka selama menggali parit, menahan lapar, dan melawan rasa takut, semua tidak sia-sia. Kemenangan ini bukan akhir, tapi awal dari perubahan besar. Quraisy kini gentar, dan dunia Arab mulai melihat kekuatan iman dalam Islam. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mempersiapkan langkah berikutnya, bukan dengan pedang, tapi dengan strategi yang memukau. Setelah kemenangan di Perang Khandaq, suasana di Madinah dipenuhi rasa syukur. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak larut dalam kemenangan. Beliau tahu tugas dakwah masih panjang, dan hidayah belum menyentuh hati semua manusia. Beberapa bulan berlalu, lalu datanglah sebuah niat suci dari Rasulullah.
"Wahai para sahabatku," sabda beliau dengan suara tenang, "sudah waktunya kita pergi ke Makkah, bukan untuk berperang, tapi untuk menunaikan umrah." Gema kalimat itu menggugah hati para sahabat. Betapa rindu mereka akan Ka'bah, rumah suci yang selama bertahun-tahun tak bisa mereka dekati karena tekanan kaum Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersiap. Tak ada senjata perang yang dibawa. Hanya pedang berikat sarung, unta-unta kurban dan kain ihram. Bersama 1.400 sahabat, beliau bergerak menuju Makkah dalam damai. Namun, kabar kedatangan mereka segera sampai ke telinga kaum Quraisy. Makkah gempar. Mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang mereka usir kini berani datang ke tanah suci? Maka berkumpullah para pembesar Quraisy. Mereka bersumpah untuk tidak membiarkan Rasulullah memasuki kota. Pasukan dikirim, jalan-jalan dijaga, dan utusan diutus untuk mengadang rombongan Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah. Beliau justru memilih jalan damai. Di tempat yang bernama Hudaybiyah, beliau menghentikan perjalanan. Di sanalah kemudian sejarah baru Islam akan dimulai. Dalam suasana tegang, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke Makkah sebagai juru bicara. Namun kabar simpang siur tersebar bahwa Utsman dibunuh. Hati para sahabat berguncang. Dalam cuaca panas dan debu padang pasir, mereka berkumpul di bawah sebatang pohon, lalu bersumpah setia kepada Rasulullah. Sumpah ini disebut Bai'at Ridwan. Kami bersumpah untuk tidak mundur, meski harus melawan mereka semua. Saat itulah turun firman Allah yang menggetarkan hati. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Al-Quran Surah Al-Fath ayat 18. Baiat itu menjadi saksi kesetiaan dan cinta mereka kepada Rasulullah. Dan Allah memberkati mereka dengan janji kemenangan yang akan segera datang. Hudaybiyah bukan hanya tempat perjanjian, tapi tempat ujian kesabaran, pengorbanan, dan bukti bahwa kemenangan sejati seringkali lahir dari jalan damai. Di tengah padang Hudaybiyah yang kering dan sunyi, para sahabat duduk menanti kabar. Tatapan mereka tajam, dada mereka bergemuruh. Di antara mereka, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mondar-mandir gelisah. Tiba-tiba seorang sahabat berteriak, "Itu dia, Utsman. Utsman kembali, Umar hidup." Kegembiraan menyebar cepat, tapi belum sempat mereka merayakan. Datang utusan dari Quraisy. Sosok itu adalah Suhail bin Amr, dikirim untuk berunding langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perjanjian pun mulai dirancang. Namun dari awal, perundingan itu terasa berat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib menulis, "Bismillahirrahmanirrahim." Suhail menolak. "Kami tidak kenal Tuhan seperti itu," katanya. "Tulis saja Bismikallahumma." Ali menatap Rasulullah, tapi beliau mengangguk tanda menerima. Lalu ditulis pula, "Ini adalah kesepakatan antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr." Namun Suhail kembali protes, "Jika kami percaya engkau Rasulullah, kami tak akan menghalangimu masuk Makkah. Tulis saja Muhammad bin Abdullah." Para sahabat menahan amarah. Umar berbisik lirih, "Apakah ini bukan kehinaan?" Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Dengan sabar beliau meminta Ali menghapus tulisan itu. Dan ketika Ali enggan melakukannya karena tak sanggup menghapus nama Rasulullah, maka beliau pun menghapusnya sendiri dengan tangannya yang mulia. Isi perjanjian pun terasa semakin berat bagi kaum muslimin. Umrah tahun ini dibatalkan. Mereka harus kembali ke Madinah. Tapi tahun depan boleh datang lagi. Jika orang Quraisy lari ke Madinah, maka harus dikembalikan. Tapi jika orang Islam kabur ke Makkah, Quraisy tidak wajib mengembalikannya. Umar tak kuasa menahan emosi. Ia menghampiri Rasulullah dan bertanya lantang, "Wahai Rasulullah, bukankah kita di jalan yang benar?" "Betul," jawab beliau. "Mengapa kita terima kehinaan ini?" Rasulullah menatapnya dengan mata yang teduh. "Wahai Umar, sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku tidak akan membangkang perintahnya." Dan turunlah ayat yang menjadi pelipur lara. "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Al-Quran Surah Al-Fath ayat 1. Para sahabat terdiam.
tak menyangka bahwa perjanjian yang tampak berat ini justru Allah sebut sebagai kemenangan. Hati mereka mulai luluh. Mereka mulai memahami bahwa di balik pahitnya ketaatan ada manisnya kemenangan yang belum terlihat. Setelah perjanjian ditandatangani, hati para sahabat masih dipenuhi pertanyaan. Sebagian merasa kecewa, sebagian lagi menunduk dalam diam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang. Saat itu, beliau bersabda kepada mereka, "Tebaslah rambut kalian, sembelilah hewan kurban kalian, karena kita tidak jadi masuk ke Makkah tahun ini." Namun, tak satu pun dari para sahabat langsung bergerak. Bukan karena membangkang, tapi karena harap mereka hancur. Mereka datang dengan niat ibadah, dengan harapan menatap Ka'bah yang suci. Tapi kini, semua itu harus ditunda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali masuk ke tendanya. Beliau mengadu pada istrinya Ummu Salamah. Dengan lembut Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, jangan katakan apa-apa kepada mereka. Lakukan saja. Keluarlah, sembelih hewan kurbanmu, dan cukurlah rambutmu. Niscaya mereka akan mengikutimu." Maka Rasulullah keluar dengan wajah penuh ketenangan. Beliau menyembelih hewan kurbannya, lalu mencukur rambutnya, dan perlahan, satu persatu para sahabat mengikuti. Mereka menangis saat mencukur rambutnya, bukan karena luka, tapi karena cinta yang mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah keagungan jiwa mereka diuji. Mereka patuh bukan karena paham, tapi karena percaya. Lalu turunlah ayat yang meneguhkan hati mereka. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 33. Dan benar, sejak hari itu, Islam mulai mendapat tempat di hati orang-orang Quraisy. Dalam diam, mereka mulai melihat siapa sebenarnya Rasulullah. Dalam senyap, hati mereka mulai luluh oleh akhlak yang penuh kedamaian. Perjanjian yang tampak merugikan itu justru membuka jalan bagi kemenangan besar. Karena jalan Allah bukan selalu tentang menang di depan mata, tapi tentang taat di jalan yang benar. Tak lama setelah tinta perjanjian Hudaybiyah mengering, ujian baru datang. Dengan cara yang tak terduga, datanglah seorang pemuda bernama Abu Bashir, berhasil lolos dari Makkah dan sampai ke Madinah. Nafasnya terengah, tubuhnya penuh luka, namun matanya bersinar karena ia telah mengikrarkan Islam dan ingin hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, isi perjanjian menyebutkan siapapun dari Quraisy yang melarikan diri ke Madinah harus dikembalikan. Dan dua utusan Quraisy datang menjemput Abu Bashir. Mereka menyeretnya dengan kasar, para sahabat terpukul. Umar menggertakkan giginya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kita telah berjanji dan kita tak akan khianati perjanjian." Abu Bashir dibawa pergi. Tapi tak sampai jauh, ia berhasil meloloskan diri dari pengawalan. Dengan kecerdikannya, ia merebut pedang milik salah satu penjaga dan melawan mereka. Luka di tubuhnya belum kering, tapi semangatnya menyala. Ia tidak kembali ke Madinah, tapi membangun tempat persembunyian di perbatasan dekat Laut Merah. Disitulah ia mulai hidup. Dan satu persatu, para muslimin Makkah yang tertindas mulai menyusulnya. Mereka mendirikan perkampungan baru, perkampungan pelarian, dan Quraisy mulai kebingungan. Salah satu pemimpin Quraisy berkata, "Kalau ini dibiarkan, dagang kita akan hancur. Mereka menyerang kafilah kita dari utara dan selatan. Kita harus hentikan ini." Akhirnya, Quraisy mengirim utusan ke Madinah. Dengan wajah memelas mereka berkata, "Wahai Muhammad, tolong tarik orang-orang itu ke Madinah. Kami tak ingin lagi perjanjian yang dulu." Perjanjian yang dulu mereka anggap menguntungkan, kini justru menjadi bumerang. Benarlah firman Allah. Mereka membuat makar, dan Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Dari sinilah terlihat siapa yang benar-benar menang dalam perjanjian itu. Bukan mereka yang memegang pedang,
tapi mereka yang memegang sabar. Setelah perjanjian Hudaibiyah, Islam tak lagi terhalang oleh perang. Jalan dakwah terbuka dan cahaya Islam mulai menyebar ke segala penjuru. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil langkah besar. Beliau mengutus para sahabat pilihan untuk menyampaikan risalah Islam kepada para raja dunia. Sebuah langkah yang berani, karena surat itu akan dibacakan di istana para penguasa. Di antara mereka ada yang zalim, ada yang keras hati, tapi tak ada keraguan dalam diri Rasulullah. Salah satu surat ditujukan kepada Kaisar Romawi, Heraklius. Surat itu dibawa oleh Dihya Al-Kalbi, sahabat yang dikenal tampan dan cerdas. Ia menyampaikan surat dengan penuh wibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius, penguasa Romawi, masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat. Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Tetapi jika engkau berpaling, engkau akan menanggung dosa seluruh rakyatmu. Surat itu mengejutkan Heraklius, tapi ia tidak gegabah. Ia memanggil utusan Quraisy yang kebetulan sedang berada di Syam, yaitu Abu Sufyan. Dalam pertemuan resmi, Heraklius bertanya, apakah orang ini pernah berdusta sebelum mengaku sebagai nabi? Abu Sufyan menjawab, tidak, Muhammad tidak pernah berdusta. Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Mereka bertambah. Apakah yang sudah masuk Islam keluar lagi karena benci? Tidak. Heraklius terdiam. Kemudian ia berkata di hadapan para pembesarnya, jika apa yang kau katakan benar, maka suatu hari dia akan menguasai tempat ini. Dan andai aku bersamanya, aku akan basuh kakinya. Tersentaklah para bangsawan Romawi, tapi Heraklius tahu, risalah itu bukan dari manusia biasa. Ada cahaya kenabian dalam setiap kata yang dibawa Muhammad. Firman Allah pun membenarkan peristiwa ini. Dan kami tidak mengutusmu, Muhammad, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Al-Quran Surah Saba ayat 28. Itulah Rasulullah, tak hanya pemimpin satu kaum, tapi utusan bagi seluruh umat manusia. Dakwah beliau menembus batas, sampai ke istana para raja, membawa pesan yang lembut, tapi menggetarkan dunia. Setelah surat kenabian sampai di tangan Kaisar Romawi dan memunculkan getaran di istana kekaisaran terbesar dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat lainnya untuk menyampaikan surat kepada penguasa Persia, Kisra, Raja Kisra dari dinasti Sasaniyah. Utusan yang membawa surat itu adalah Abdullah bin Hudhafah As-Sahmi. Ia menempuh perjalanan jauh, menembus gurun dan pegunungan, hanya untuk menyampaikan sepucuk surat yang membawa kebenaran abadi. Sesampainya di istana, Abdullah menyampaikan surat itu langsung kepada Kisra. Ia berdiri tegak, tidak menunduk, karena ia membawa kehormatan sebagai utusan Rasulullah, bukan sebagai pengemis di hadapan raja. Namun, ketika Kisra membaca surat itu, wajahnya berubah merah. Dadanya membuncah oleh kesombongan dan amarah. Dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra, Raja Persia, katanya dengan nada menghina, dia mendahuluiku dalam salam. Dengan tangan penuh kesombongan, ia langsung merobek-robek surat itu. Tak ada rasa hormat, tak ada keinginan untuk mendengar isi risalah. Yang ada hanya keangkuhan seorang raja yang merasa terlalu besar untuk mendengarkan kebenaran dari seorang nabi yang hidup di jazirah padang pasir. Ketika kabar itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan tenang bersabda, semoga Allah mencabik-cabik kerajaannya, sebagaimana dia mencabik-cabik suratku. Dan benar saja, tak lama setelah itu kerajaan Persia mulai runtuh perlahan-lahan. Anak Kisra sendiri melakukan pengkhianatan, kekacauan melanda istana, dan satu demi satu wilayah kekuasaan Persia jatuh. Firman Allah pun menjadi nyata. Mereka merencanakan makar dan Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 54. Sementara itu, surat Rasulullah juga sampai ke Raja Najasyi di Habasyah. Dan berbeda dengan Kisra, Najasyi menyambut surat itu dengan penuh hormat. Ia bahkan mencium surat itu, menangis karena merasakan kebenaran dalam kata-katanya. Ia berkata kepada utusan Rasulullah,
Sungguh ini adalah cahaya yang sama yang dibawa Musa dan Isa. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dua raja, dua reaksi, dua takdir yang sangat berbeda. Yang satu hancur karena kesombongannya, yang lain mulia karena kerendahan hatinya. Setelah perjanjian Hudaibiyah, jalan dakwah terbuka luas. Para sahabat bisa berdakwah tanpa dihantui peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai mengirim utusan ke berbagai penjuru dan menguatkan barisan kaum muslimin dari dalam dan dari arah yang tak disangka-sangka. Cahaya Islam mulai menyinari hati-hati yang dulunya paling keras. Salah satunya adalah Khalid bin Al-Walid. Sang pedang Allah ini dulu pernah menjadi lawan yang tangguh bagi kaum muslimin. Tapi diam-diam, ia mulai merasakan sesuatu yang menggetarkan hatinya. Dalam sebuah percakapan, Khalid berkata kepada dirinya sendiri, "Tidak mungkin Muhammad bisa menang terus tanpa ada kekuatan dari langit. Aku telah menyaksikan keberaniannya, kesabarannya, dan akhlaknya." Rasa penasaran berubah menjadi keyakinan. Tak lama kemudian, Khalid bertemu dengan sahabat mulia Utsman bin Talha, yang juga mulai goyah hatinya terhadap kejahiliahan Quraisy. Mereka lalu sepakat, "Mari kita pergi kepada Rasulullah. Sudah cukup kita menghabiskan waktu melawan kebenaran." Di waktu yang hampir bersamaan, Amr bin Al-Ash, diplomat Quraisy yang cerdas, juga merasa hatinya berat saat melihat pertumbuhan Islam. Ia pernah mencoba lari ke negeri Habasyah, tapi Raja Najasyi malah menasihatinya, "Wahai Amr, ikutilah Muhammad. Demi Allah, dia berada di atas kebenaran." Dan itulah yang akhirnya dilakukan Amr. Ia datang ke Madinah dengan hati yang tunduk. Ketika ketiga tokoh besar ini, Khalid bin Al-Walid, Utsman bin Talha, dan Amr bin Al-Ash, bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka disambut dengan senyuman penuh kasih. Khalid pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk mengikrarkan keislamanku. Ampunilah dosa-dosa yang telah lalu." Rasulullah menjawab dengan kelembutan, "Islam menghapus segala dosa yang telah lalu." Maka, dengan takbir yang menggetarkan langit, mereka bertiga pun masuk Islam. Barisan kaum muslimin kini diperkuat oleh tokoh-tokoh besar yang dulunya adalah musuh terkuatnya. Dan inilah janji Allah. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Tobat. Al-Quran Surah An-Nasr ayat 1-3. Kini aroma kemenangan mulai terasa. Madinah bukan lagi kota kecil yang terkepung, tapi pusat peradaban yang memancarkan cahaya ke seluruh penjuru. Setelah perjanjian Hudaibiyah diteken, kaum Quraisy dan kaum muslimin sepakat untuk tidak saling memerangi selama 10 tahun. Namun kesepakatan itu mulai retak, bukan dari pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dari Quraisy sendiri. Waktu itu, ada dua suku Arab yang dulunya bermusuhan, Bani Khuza'ah yang bersekutu dengan Rasulullah, dan Bani Bakar yang didukung oleh Quraisy. Di malam yang gelap, ketika bumi Madinah masih tenang, suku Bakar diam-diam menyerang Bani Khuza'ah di daerah Al-Watir. Serangan itu dilakukan dengan bantuan senjata dan dukungan dari Quraisy secara sembunyi-sembunyi. Bani Khuza'ah yang tak siap pun porak-poranda. Salah satu pemimpin mereka bernama Amr bin Salim lari dengan luka-luka menuju Madinah, lalu berdiri di depan Masjid Nabawi. Dengan suara terbata-bata, ia berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah kami, sebagaimana engkau telah menolong mereka yang tertindas. Sesungguhnya Quraisy telah mengkhianati perjanjian, dan kami tak punya siapa-siapa lagi kecuali engkau." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini bersabar dengan berbagai bentuk pengkhianatan Quraisy, kini menatap jauh ke langit. Beliau tak berkata sepatah kata pun, tapi para sahabat tahu keputusan besar akan segera diturunkan. Keesokan harinya Rasulullah memerintahkan pasukan untuk mulai bersiap. Diam-diam, beliau mengutus beberapa sahabat ke berbagai suku untuk menyatukan barisan, sebab kini janji telah dilanggar dan pengkhianatan tak bisa dibiarkan. Dan jika mereka berkhianat kepadamu, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada Allah sebelumnya. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Al-Quran
Surah Al-Anfal ayat 71. Di Makkah, Quraisy mulai gelisah. Mereka merasa bersalah. Mereka mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk meminta perpanjangan perjanjian. Tapi sudah terlambat. Abu Sufyan pun bertemu Rasulullah. Ia mencoba membujuk, "Wahai Muhammad, mari kita perpanjang perjanjian ini." Tapi Rasulullah tidak menjawab. Abu Sufyan pun menemui Abu Bakar, Omar, bahkan Ali bin Abi Thalib. Tapi tak satu pun dari mereka bersedia membantunya. Ali berkata dengan tajam, "Demi Allah, engkau tak akan mendapatkan sesuatu pun dari Rasulullah. Engkau adalah pemimpin yang selalu berdusta." Dengan hati kosong, Abu Sufyan pun pulang ke Makkah. Ia sadar, badai besar sedang menuju ke arah mereka. Malam di Madinah terasa lebih hening dari biasanya. Cahaya bintang di langit seolah menyaksikan pergerakan besar yang tengah direncanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memutuskan Makkah akan dibebaskan, tapi beliau tidak ingin pertumpahan darah. Tidak ingin pembalasan, beliau ingin membebaskan tanah suci dengan damai, dengan keagungan Islam, bukan dengan amarah. Diam-diam Rasulullah mulai mempersiapkan pasukan besar yang belum pernah terbentuk sebelumnya. Hampir 10.000 pasukan muslimin disiapkan. Namun, beliau menyusun taktik penuh kerahasiaan. Kepada para sahabat, beliau bersabda, "Ya Allah, tutuplah kabar ini dari telinga Quraisy hingga kami tiba di tengah-tengah mereka." Saking rahasianya, bahkan istri-istri Rasulullah pun tidak mengetahui kemana suami tercinta mereka akan pergi. Tidak ada satu pun utusan yang dikirim ke Quraisy. Tidak ada tantangan, tidak ada surat. Rasulullah hanya mengutus Abu Qatadah ke sebuah arah yang berbeda agar musuh terkecoh. Bahkan Abu Bakar dan Umar pun baru tahu arah tujuan pasukan saat mereka sudah keluar dari Madinah. Malam itu para sahabat berjalan dalam hening. Hanya suara langkah kaki unta dan derap kuda yang terdengar, seperti denting keyakinan yang melangkah menuju takdir. Ketika pasukan sudah mencapai Dzul Hulaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Beliau mendirikan salat dan sujud beliau lebih lama dari biasanya, seolah sedang menyampaikan bisikan terdalam kepada Rabbinya. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 81. Sementara itu di Makkah, para pemimpin Quraisy masih lengah. Mereka tak menyangka bahwa Rasulullah akan datang membawa pasukan sebesar itu. Tapi Allah telah menyusun segalanya. Di tengah jalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya yang akhirnya memeluk Islam. Abbas berkata dengan nada haru, "Wahai Rasulullah, izinkan aku kembali ke Makkah. Mungkin aku bisa menyadarkan mereka sebelum pasukan tiba." Dan Rasulullah pun mengizinkannya. Perjalanan ini bukan sekadar ekspedisi militer. Ini adalah langkah suci, sebuah misi penyucian kota Makkah, bukan dengan pedang tapi dengan cahaya hidayah. Langit malam di sekitar Makkah mulai diterangi cahaya yang tak biasa. Di kejauhan, ribuan nyala api unggun tampak menari-nari di perbukitan. Pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba di dataran Marruz Zahran. 10.000 pasukan, diam, tenang, namun penuh keyakinan. Mereka tidak datang untuk balas dendam. Mereka datang membawa cahaya kebenaran. Di tengah pasukan, Rasulullah berdiri. Sorot matanya tajam, tapi hatinya penuh kasih. Beliau tidak menginginkan darah tertumpah. Bahkan beliau berdoa, "Ya Allah, lindungilah mereka dari kebodohan mereka sendiri. Bukakan hati mereka untuk menerima kebenaran ini." Sementara itu, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, menyusup ke dalam kota Makkah sebelum fajar. Ia menaiki tunggangan Rasulullah dan berharap bisa mempertemukan seseorang dengan Nabi, seseorang yang bisa menyelamatkan kota ini dari kehancuran. Dan malam itu, langit menuntunnya kepada Abu Sufyan. Abbas segera menarik Abu Sufyan ke atas unta dan membawanya menuju tempat perkemahan. Abu Sufyan gemetar. Ia tak pernah menyangka bahwa pasukan sebesar ini telah mengepung kotanya, dan tak seorang pun dari Quraisy mengetahuinya. Ketika ia tiba di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan menunduk. Rasulullah memandangnya dalam-dalam. Tak ada kebencian, tak ada hinaan. Lalu beliau bersabda, "Wahai Abu Sufyan,
Tidakkah kau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah? Dengan suara lemah, Abu Sufyan menjawab, kalau ada Tuhan selainnya, tentu dia telah menolong kami hari ini. Lalu Rasulullah bertanya lagi, tidakkah kau mengakui bahwa aku adalah utusan Allah? Abu Sufyan terdiam, lalu perlahan berkata, masih ada keraguan dalam hatiku. Umar bin Khattab yang menyaksikan itu pun berkata dengan tegas, wahai Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya. Dia masih sombong di hadapan kebenaran. Namun Rasulullah mengangkat tangannya dan bersabda, tidak, wahai Umar, hari ini adalah hari kasih sayang. Di detik itu juga hati Abu Sufyan luluh. Ia memandang Rasulullah dan berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Malam itu, Makkah belum tahu bahwa pemimpinnya telah bersyahadat, dan kota suci itu esok akan menyambut perubahan terbesar dalam sejarah umat manusia. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Al-Quran Surah An-Nashr ayat 1-3. Fajar menyingsing di atas perbukitan Makkah. Cahaya pagi menembus perlahan, menyinari dinding-dinding kota yang selama ini menjadi pusat perlawanan terhadap risalah Islam. Namun pagi itu, sesuatu yang berbeda terasa. Angin membawa kabar kemenangan, tapi bukan kemenangan yang angkuh. Ini adalah kemenangan yang penuh rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukan memasuki Makkah. Wajah beliau bersinar namun matanya tertunduk. Kepalanya merunduk begitu rendah, hingga janggut beliau menyentuh pelana unta. Beliau tidak masuk sebagai penakluk, tapi sebagai hamba Allah yang bersyukur atas janji yang kini dipenuhi. Di barisan depan, terdengar suara takbir menggema. Allahu Akbar, mun la ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ribuan pasukan menyusuri jalan-jalan Makkah dengan tenang. Tak ada yang merusak rumah, tak ada yang menyakiti penduduk, tidak ada darah yang mengalir. Kemenangan ini murni karena izin Allah. Rasulullah berhenti di depan Ka'bah. Matanya menatap rumah suci itu. Air mata menetes bukan karena bangga, tapi karena haru. Beliau lalu mengucapkan, sesungguhnya Allah telah menjadikan tanah ini suci, dan Dia tidak menghalalkannya bagi siapapun sebelumku, dan tidak pula menghalalkannya setelahku. Maka janganlah ada yang menumpahkan darah atau memotong pohon di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Di sana masih berdiri patung-patung berhala. Beliau pun mengambil tongkat pendek di tangan dan menunjuk satu persatu berhala sambil membaca ayat. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 81. Setiap kali ayat itu dibacakan, satu persatu berhala roboh. Suara batu runtuh berpadu dengan takbir para sahabat yang menyaksikan langsung pembersihan rumah Allah dari kesyirikan. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan Ka'bah. Penduduk Makkah berkumpul dalam diam. Wajah-wajah takut, mata-mata tertunduk. Mereka menanti hukuman, menanti balasan atas semua penindasan yang dulu pernah mereka lakukan. Tapi Rasulullah memandang mereka dengan sejuk, lalu bersabda, wahai kaum Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan kepada kalian hari ini? Mereka menjawab dengan suara yang lirih, engkau adalah saudara kami yang mulia, dan anak dari saudara kami yang mulia. Lalu beliau pun bersabda, idhabu sifa'antumut thulaqa. Pergilah, kalian semua bebas. Tak ada pembalasan, tak ada penjara. Yang ada hanyalah ampunan dari seorang nabi yang hatinya dipenuhi kasih. Setelah pengampunan agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Makkah berubah wajah. Kota yang dulunya keras menolak dakwah kini mulai menerima cahaya kebenaran dengan hati yang lebih lembut. Kaum Quraisy yang dahulu memusuhi Islam dengan segala kekuatan, kini menundukkan kepala. Beberapa di antara mereka mendatangi Rasulullah dengan gemetar, berharap diterima sebagai bagian dari umatnya. Abu Sufyan yang sebelumnya memimpin perang melawan Islam, kini berdiri di hadapan Nabi.
penuh rasa haru. Rasulullah menatapnya dan berkata dengan lembut, "Barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, maka ia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya, maka ia juga aman." Dengan ketegasan yang penuh kasih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan perdamaian. Dan dengan itu, Makkah menjadi tanah damai. Tidak ada darah, tidak ada pembalasan, hanya hidayah dan rahmat yang menyebar ke seluruh penjuru kota. Ayat ini seolah turun mengiringi peristiwa itu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Al-Quran, Surah An-Nashr ayat 1-3. Satu demi satu, penduduk Makkah mengikrarkan syahadat. Mereka datang dengan mata basah, dengan dada yang lapang, memohon ampun dan berharap diterima sebagai hamba Allah yang taat. Di antara mereka, ada wajah-wajah yang dulu paling keras menolak Islam, tapi kini menunduk di hadapan kebenaran. Bahkan, Ikrimah bin Abu Jahal, putra dari musuh besar Rasulullah, akhirnya masuk Islam, dan Rasulullah menyambutnya dengan tangan terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menaklukkan kota, beliau menaklukkan hati manusia dengan akhlak yang agung. Inilah kemenangan sejati. Sebagaimana sabda beliau, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Pada hari itu, Ka'bah tidak hanya bersih dari berhala, tapi juga dari kebencian. Makkah tidak hanya ditaklukkan secara fisik, tapi juga disucikan secara batin, langit. Makkah menyaksikan kejadian paling agung dalam sejarahnya. Sebuah kota yang dulu menjadi pusat kesyirikan, kini bersujud kepada Allah semata. Setelah Fathu Makkah, langit Jazirah Arab tidak pernah lagi sama. Cahaya Islam kini tak lagi terhalang oleh tembok kekuasaan Quraisy. Makkah telah tunduk, dan dari sanalah Islam memancar ke seluruh penjuru bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggal diam. Beliau mengirim utusan ke berbagai kabilah dan kerajaan. Surat-surat dakwah dikirim ke Kaisar Romawi, Raja Persia, penguasa Mesir, dan raja-raja di negeri-negeri lainnya. Isinya bukan ancaman, melainkan ajakan yang mulia. Masuklah ke dalam Islam, maka engkau akan selamat, dan Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemenangan tidak membuat beliau tinggi hati. Bahkan setelah seluruh Makkah berada dalam genggaman, beliau tetap hidup sederhana, berdoa di atas pasir, menangis dalam sujud, dan tetap menyapu masjid dengan tangannya sendiri. Sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah ini saatnya kita istirahat dan menikmati kemenangan?" Namun beliau hanya menjawab lembut, "Istirahat yang sejati adalah ketika kaki ini menginjak surga." Masya Allah, malam-malam beliau tetap dipenuhi tangis dan munajat. Siang beliau digunakan untuk mengajarkan ilmu, menyebar rahmat, dan memimpin umat dengan kasih sayang. Tidak ada hari tanpa dakwah, tidak ada waktu tanpa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan saat kemenangan telah nyata, turunlah ayat yang menjadi pertanda. "Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Sahabat Umar menangis ketika ayat itu turun, karena ia tahu kesempurnaan itu adalah pertanda bahwa tugas agung Nabi telah mendekati akhir, namun pengaruhnya tak pernah berakhir. Hingga hari ini, cahaya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyinari hati-hati kita. Dari sebuah parit di Perang Khandaq hingga ke penaklukan Makkah yang penuh rahmat, semua adalah bagian dari kisah perjuangan yang tak hanya menaklukkan tanah, tapi juga menyentuh hati, menggugah jiwa, dan menghidupkan iman. Semoga Allah menjadikan kita termasuk umat yang mencintai Rasulullah dengan segenap jiwa dan raga, yang meneladani akhlaknya dan berjalan di jalan yang beliau tapaki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kisah ke-11 tentang perjalanan Rasulullah telah sampai di akhir. Semoga setiap bagian kisah ini membawa keberkahan kita,
keluarga kita, dan generasi setelah kita. Semoga yang sedang diuji diberikan kekuatan, yang sedang punya hutang segera dilunaskan oleh Allah, dan yang merindukan tanah suci segera dimampukan untuk haji dan umrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.